Halo sahabat SE, ketemu lagi dengan Kak Anissa, mentor matematika di Sinar Education. Nah, sebelumnya kita kan udah belajar tentang bilangan bulat. Hari ini kakak juga akan melanjutkan pembelajaran tentang bilangan bulat yang minggu kemarin. Yang belum nonton video yang minggu kemarin, kalian nonton dulu ya supaya lebih tahu apa sih itu tentang bilangan bulat dan pembelajaran bilangan bulat yang lainnya sebelum masuk ke materi hari ini. Nah, kira-kira sahabat SE yang udah nonton video yang kemarin masih ingat nggak ya tentang apa sih bilangan bulat itu? Nah, untuk mengingatkan kembali, jadi bilangan bulat itu terdiri dari suatu bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, bilangan nol, dan bilangan positif. Jadi lebih gampangnya, di dalam bilangan bulat itu ada bilangan positif, negatif, dan bilangan nol. Nah, di video sebelumnya kan kita udah belajar tentang pengertian bilangan bulat, terus mengurutkan bilangan bulat, membandingkan bilangan bulat, serta pengoperasian bilangan bulat, tepatnya yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, untuk video kali ini kita akan mempelajari tentang pengoperasian bilangan bulat, tepatnya yaitu perkalian dan pembagian. Kenapa video yang ini dan yang kemarin dibuat terpisah? Karena untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat itu agak sedikit berbeda dengan materi yang sebelumnya. Jadi sahabat SE, yuk kita belajar bareng-bareng. Nah, sekarang kita masuk ke materi hari ini yaitu perkalian dan pembagian bilangan bulat. Untuk perkalian bilangan bulat, jadi ada dua syarat. Syaratnya yaitu untuk perkalian dua bilangan bulat yang bertanda sama adalah bilangan positif. Apa ya maksudnya? Nih, misalnya contohnya kayak gini. Ada suatu bilangan positif dikalikan dengan positif, maka hasilnya itu sama dengan positif. Terus ada juga bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah positif. Nah, dari contoh ini itulah yang dimaksudkan dua bilangan bulat bertanda sama. Di sini tandanya kan sama ya, sama-sama positif, yang bawah sama-sama negatif. Nah, dua bilangan bulat bertanda sama hasilnya yaitu bilangan positif gitu. Gimana, ngerti kan maksudnya? Terus ada syarat yang kedua yaitu perkalian dua bilangan bulat berbeda tanda adalah bilangan negatif. Nah, kalau yang tadi tandanya sama, kalau yang ini tandanya beda. Contohnya, positif dikali negatif, hasilnya negatif. Kemudian, negatif dikali positif, hasilnya negatif juga. Itu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, 3 dikali 3. Nah, kita coba jabarkan pakai skema ini ya. 3 dikali 3 berarti dia positif dikali dengan positif. Positif dikali positif, bilangan bulat yang bertanda sama, maka hasilnya adalah positif. 3 dikali 3 sama dengan 9, maka 3 dikali 3 hasilnya positif 9. Terus lanjut ke bilangan contoh soal yang kedua. Di sini ada bilangan negatif 5 dikali sama 7. Nah, kita jabarkan dulu skemanya. Negatif dikali 7 di sini adalah positif. Negatif dikali positif. Yang ini ya, negatif dikali positif hasilnya negatif. Bilangan bulat yang tandanya beda hasilnya negatif. Nah, sekarang tinggal kita hitung. Negatif 5 dikali 7 sama dengan negatif 35. Sekarang masuk ke contoh soal yang ketiga. Negatif 2 dikali negatif 4. Nah, di sini berarti dia bilangan bulat negatif dikali dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. Negatif 2 dikali negatif 4, berarti hasilnya adalah 8. Sekarang contoh soal yang terakhir. 9 dikali negatif 3. 9-nya itu di sini positif dikali dengan negatif 3 yaitu negatif, maka hasilnya adalah negatif. 9 dikali negatif 3 negatif 27. Nah, gimana nih sahabat SE untuk perkalian bilangan bulat? Udah bisa kan ya cara mengalihkan bilangan bulat? Yuk kita lanjut.
sekarang kita masuk ke pembagian bilangan bulat. Nah, sama seperti perkalian, ternyata pembagian juga sama ya sistemnya. Jadi untuk pembagian dua bilangan bulat bertanda sama, hasilnya itu adalah bilangan positif. Nah, contohnya misalnya positif dibagi positif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Sama juga dengan halnya negatif dibagi negatif, hasilnya adalah positif. Dua bilangan yang kembar atau bertanda sama memiliki hasil positif. Kemudian syarat yang kedua yaitu pembagian dua bilangan bulat berbeda tanda, hasilnya itu adalah bilangan negatif. Contohnya positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Terus negatif dibagi positif, hasilnya juga negatif. Bilangan bulat yang berbeda tanda, maka hasilnya negatif. Sama ya, sama perkalian tadi. Sekarang kita coba masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Di sini ada bilangan bulat 27 dibagi 3. Nah, 27 ini di sini dia bilangan positif, kemudian dibagi dengan 3. 3 bilangan positif juga. Maka tinggal kita hitung, kita bagikan. 27 dibagi 3 sama dengan 9 atau positif 9. Terus masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini ada bilangan bulat negatif 12 dibagi dengan 4. Negatif 12 berarti dia bilangan bulat negatif, kemudian dibagi dengan 4-nya di sini positif. Negatif dibagi positif. Nah, negatif dibagi positif apa? Jadi negatif dibagi positif, bilangan bulat yang berbeda tanda, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Tinggal kita bagi negatif 12 dibagi 4 sama dengan negatif 3. Sekarang contoh soal yang ketiga. Di sini ada bilangan bulat 35 dibagi dengan negatif 5. Nah, 35-nya di sini yaitu positif, kemudian dibagi dengan negatif 5. Dibagi negatif. Positif dibagi negatif, maka hasilnya adalah negatif. Sekarang tinggal dibagi. 35 dibagi negatif 5. Berarti dia negatif 7. Contoh soal yang terakhir, negatif 64 dibagi dengan negatif 8. Nah, di sini bilangan bulatnya yaitu negatif dibagi dengan negatif atau bilangan bulat bertanda sama. Maka hasilnya adalah positif. Negatif 64 dibagi negatif 8, hasilnya adalah 8. Nah, oh iya sahabat SE, mengingatkan jangan lupa ya, kalau bilangan negatif itu di depan angkanya wajib ditulis tanda negatif atau minus. Nah, sedangkan untuk bilangan bulat positif tidak perlu menuliskan tanda positif di depan angkanya, gitu ya. Nah, jadi ini dia rangkuman dari materi yang udah kita bahas tadi. Nah, untuk perkalian dan pembagian ternyata kalau bilangan bulat yang kembar atau bertanda sama kayak gini, hasilnya itu selalu positif. Ini berlaku di perkalian ataupun pembagian. Bisa dilihat ya dari sini, positif dikali positif sama dengan positif, negatif dikali negatif sama dengan positif. Pembagian juga sama, positif dibagi positif, positif, negatif dibagi negatif, positif. Selanjutnya yaitu bilangan bulat atau perkalian dan pembagian bilangan bulat yang tandanya beda, hasilnya selalu negatif. Sama seperti di perkalian, di pembagian juga sama. Positif dikali negatif hasilnya negatif, negatif dikali positif hasilnya negatif. Positif dibagi negatif hasilnya negatif, negatif dibagi positif hasilnya juga negatif. Nah, kira-kira sahabat SE, rangkuman ini mau di screenshot dulu nggak nih buat membantu kalian dalam mengerjakan soal bilangan bulat, operasi perkalian dan pembagian. Yuk coba di screenshot dulu ya. Nah, jadi hari ini pembelajaran tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat dari kakak sudah selesai. Gimana nih sahabat SE, udah bisa kan ya, udah paham semua tentang bilangan bulat, perkalian dan pembagian ataupun
video yang minggu kemarin, yaitu mengurutkan bilangan bulat, membandingkan bilangan bulat, penjumlahan, dan juga pengurangan bilangan bulat. Nah, kira-kira untuk menguji kemampuan sahabat SE, kakak punya beberapa latihan soal untuk dikerjakan. Untuk sahabat SE yang bisa mengerjakannya, kalian boleh tulis di kolom komentar. Mana dia soalnya? Ini dia soalnya. Jadi sama kakak udah belajar tentang bilangan bulat secara lengkap, baik itu tentang pengertian, mengurutkan bilangan bulat, membandingkan, serta operasi bilangan bulat. Jadi sahabat SE jangan sampai bingung lagi ya kalau ngerjain tentang bilangan bulat. Nah, sahabat SE jangan lupa juga nantikan video dari kakak ataupun dari mentor-mentor SE yang lainnya, video-video yang menarik yang membantu kalian dalam belajar. Terima kasih sudah menonton, tetap bersama Sinar Education, your bright future start here. Dadah!